kabarnya Kak? Alhamdulillah. Bagaimana nih perasaannya Kak ketika berada pada acara kuliah? Luar biasa. Saya merasa senang sekali dan saya tidak menyangka bahwa saya tuh diundang untuk hadir mengikuti beberapa kegiatan pramuka di Pondok Al-Quran dan Al-Majidiyah. Gimana ya perasaan? Pokoknya senang lah saya. Terima kasih kepada pimpinan pondok. Menurut Kakak, gimana semangat pramuka di Pondok Al-Quran ini Kak? Sekali lagi saya ucapkan syukur alhamdulillah kita ya, dan kita bersyukur dengan saya melihat sendiri secara langsung. Lalu waktu saya menerima undangan itu saya sudah menggambarkan bahwa memang pramuka di Al-Majidiyah ini memang sedang bergerak aktif ya. Dan setelah saya sampai di sini saya melihat begitu ya, anak-anak kita, adik-adik kita, baik yang pertama yang menegak yang akan dikukuhkan atau dilantik sebagai penegak bantara Talatana, ditambah dengan kalahnya begitu ramai menyambut kami ya di sini dengan seragam pramuka. Artinya saya melihat itu adalah suatu pergerakan ya, yang baik dari pramuka di pondok kita. Alhamdulillah, terima kasih. Menurut Kakak, seberapa penting sih pramuka bagi anak muda seperti kami agar penonton di rumah bisa tahu Kak? Oh iya, makasih ya. Kita ini pertanyaan yang bagus dan ini kesempatan kita untuk menjelaskan kepada masyarakat kita dan juga kepada orang tua ya, bahwa pramuka ini di Indonesia ini adalah merupakan suatu lembaga pendidikan non formal. Ya, jadi di samping pendidikan formal yang kita kenal mulai dari SD, SMP, SMA atau Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Alawiyah, Aliyah sampai ke perguruan tinggi itu adalah pendidikan formal. Nah, pramuka ini melengkapi pendidikan formal itu dalam pendidikan membangun karakter. Jadi pendidikan pramuka ini memuat metode kurikulum untuk anak-anak muda kita, bagaimana cara membangun karakter menjadi manusia Indonesia yang berilmu, beriman, bertakwa dan berakhlak ya. Intinya itu. Jadi pramuka punya cara itu. Nah, itu sudah nampak dibuktikan seperti kalian di sini lihat itu ya. Anak-anak yang sudah belajar di pendidikan formal di sekolah, lalu nanti dia di luar sekolah, di luar keluarga, mereka ikut beraktivitas, melakukan ikut dalam kegiatan ataupun aktivitas pramuka yang di dalamnya ada unsur pendidikan. Insya Allah itu normal. Mulai tanggal 13 kemarin sampai tanggal 15, kami melaksanakan pelantikan bantara dan laksana di Pondok Al-Quran Kak. Terus menurut Kakak, bantara dan laksana itu apa sih Kak? Ya, baik. Di pramuka itu ada beberapa tingkatan ya. Jadi akan dijelaskan oleh Kak Heri Sodial, dari saya, yang beliau ini pelatih nasional nih. Jadi nanti untuk menyampaikan akan dijelaskan oleh beliau. Jadi secara umum pramuka itu dia mulai dari usia muda ya, yang kita kenal dengan siaga. Itu umur dari 6 tahun atau 7 tahun sampai 10 tahun. Itu namanya siaga. Lalu di atas itu nanti ada namanya penggalang. Umur dari 11 tahun sampai 15 tahun. Ya. Lalu di atas itu ada lagi namanya penegak. Umur 16 tahun tadi sampai 20 tahun. Ya. Bahkan sampai namanya nanti ke mahasiswa. Yang umur sampai 24 ya, itu masih dikatakan dengan penegak, pandega. Jadi itulah tingkatannya dan itu ada maknanya. Jadi Kak Eri akan jelaskan, bantu saya jelaskan apa itu penegak bantara dan apa itu penegak laksana yang baru saja dilakukan tadi ya oleh kawan-kawan di sini, melantik mereka sebagai penegak bantara dan selanjutnya kita Eri akan membantu saya. Jadi bantara dan laksana itu apa sih Kak? Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi mengenai pertanyaan bantara, apa itu bantara, apa itu laksana. Nah ini adalah salah satu ya, tingkatan
di dalam satu golongan. Nah, di gerakan pramuka tadi sudah disampaikan oleh Kak Kasyanti, ketua kita dari keluarga, bahwa ada beberapa golongan, yaitu siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega, ada 4 golongan. Nah, dari masing-masing golongan ini itu ada tingkatan. Nah, tingkatan termasuk dari sampai ke mana. Nah, tingkatan itu contoh yang di siaga itu adalah ada siaga mula. Nah, siaga mula, ada siaga batu, ada siaga lada. Nah, itu tingkatan. Nah, tingkatan tertinggi di dalam satu golongan seperti siaga itu adalah pramuka Garuda. Nah, juga nanti di penggalang ada penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang kerap. Nah, terakhirnya juga Garuda. Nah, di penegak, nah ini cuma 2. Kalau yang tadi siaga penggalang ada 3, di penegaknya ada 2. Ada bantara dan ada laksana. Ini tingkatan di dalam satu golongan yang ada di penegak. Nah, kenapa ini bantara? Nah, bantara ini sebenarnya pengawal ya. Nah, sebenarnya disiapkan sebagai pengawal ya, bantara. Nah, kenapa itu bantara warnanya hijau? Itu kenapa ada tunas kelapanya 2? Ya, di situ ada bintang 1. Nah, jadi bintang 1 itu bukan diartikan bahwa seperti Brigjen atau di TNI atau di kepolisian ya. Nah, tapi ketepatan ya, ketepatan. Nah, tapi arti bintang itu adalah melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita gerakan pramuka tidak terlepas dari kewajiban kita terhadap agama kita masing-masing. Ya. Nah, di situ juga kenapa ada tunas kelapa 2? Nah, sekarang sering juga ada yang bertanya, Kak, itu kenapa tunas kelapanya ada 2 di situ? Nggak berat pikulnya, gitu. Nah, itu sebenarnya itu tanggung jawab sebagai adik-adik penegak di Bantara, karena saya juga mengalami, saya juga mulai dari siaga, penggalang, penegak sampai ke pandega terakhir, dan Garuda saya di pandega. Nah, ini berat tanggung jawab itu sebagai pramuka penegak Bantara itu yang mengartikan tanggung jawab kita mengawal dikatakan mengawal negara. Sebenarnya mengawal negara ya, bahkan mengawal bagaimana berjalannya tadi membentuk kaum muda itu yang berbudi pekerti luhur, berwatak dan berakhlak mulia tadi. Nah, itu ya, bagaimana kita juga membawa itu. Nah, kenapa 2 tunas kelapa itu? Nah, tunas kelapa itu ada 2 di situ dan dia bentuknya seperti ini ya, bukan seperti ini. Nah, itu adalah mengartikan bahwa itu adalah satuan terpisah, karena di gerakan pramuka itu tidak terlepas dari PDMK ya, prinsip dasar metode kepramukaan adalah di situ salah satunya adalah satuan terpisah antara putra dan antara putri ya. Nah, ini baik Bantara juga ada, laksana juga sama, itu ada 2 tunas kelapa, bahkan sampai ke pandega yang usianya 21 sampai 25 tahun itu tetap satuan terpisah. Nah, yang kita di gerakan pramuka yang sesuai dengan prinsip dasar tadi. Dan gerakan pramuka ya, di dalam hal ini golongan tadi. Nah, kenapa saya tadi sampaikan bahwa setiap golongan tingkatan terakhir ada Garuda. Nah, karena itu adalah outcome dari setiap golongan mulai dia belajar tentang gerakan pramuka seperti apa, dia belajar di siaga, dia mengikuti kegiatan-kegiatan siaga, dia mengikuti kegiatan di penggalang, di penegak dan pandega. Ending terakhirnya dia adalah pramuka Garuda. Nah, pramuka Garuda ini adalah tingkatan tertinggi yang didapat di masing-masing golongan. Nah, sekarang pramuka Garuda ini sudah mendunia ya, Purna Pramuka Garuda ini sudah membentuk satu komunitasnya lagi, yaitu bukan komunitas, memang ada perkumpulan, yaitu atas ya, contoh seperti yang saya pakai di sini, ini adalah atas yang bahasa luar itu the top achiever ya, jadi pramuka dunia yang tergabung di seluruh dunia. Jadi yang sudah menjadi pramuka Garuda dia mendaftar ya, nah, dia akan nanti terdaftar di dunia namanya, bahwa dia tergabung menjadi anggota pramuka tingkat dunia. Nah, dan itu nanti ada pertemuan-pertemuannya adalah immigration,
ya di iluminasi yang dilakukan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi setiap golongan tadi itu ada TKU-nya. TKU-nya itu ada satu tanda kecakapan umum namanya. Dan itu tanda kecakapan umum ini tadi seperti tadi di bandara Laksana, yang itu di penegak, yang di pengalaman tadi yang saya sampaikan. Nah itu semuanya ada syaratnya. Bagaimana tata cara mendapatkan sebuah TKU tadi? Yang kayak adik-adik kita siaga, ada yang hijau ya di lengannya itu ada 1, 2, 3. Terus yang penggalang ada yang bengkok merah gitu ya, itu 1, 2, 3. Nah terus di penegak ada Bantara dan Laksana yang di pundaknya, yang dipikul beban negara ini pada dia ya, gitu. Nah jadi syarat-syaratnya ada. Jadi mereka juga mengisi bagaimana diuji tentang kemampuan untuk mendapatkan SKU itu, ya, mengisi SKU dan diuji oleh pembina dan juga oleh orang-orang yang berkompeten. Arti kata, contoh misalnya tentang pertanyaan tentang keagamaan. Di situ poin pertama adalah yang ditanya adalah tentang agama, ya. Contoh agama Islam. Agama Islam ini yang untuk bandara itu dia melaksanakan fardu kifayah misalnya seperti itu. Nah bagaimana dia melaksanakan fardu kifayah? Nah itu dites sama siapa? Nah kalau di pondok kan gampang nih, dites sama Pak Ustadznya udah paham semua ya. Tapi kalau yang di umum itu boleh Guru Serpan itu membuat surat kepada guru agama ya bisa untuk menguji. Nah ini jadi ada syaratnya itu pengisian SKU itu seperti kayak di Bantara, mengerti tentang baris berbaris. Nah itu untuk di Bantara. Terus mengerti tentang negara ASEAN. Nah itu di SKU Bantara. Nah jadi syaratnya dia harus mengisi itu dulu. Nah dan dia juga memahami apa yang di poin demi poin yang ada di SKU. Nah itu setelah itu diuji semua, baru dia bisa dinyatakan lulus oleh pembinanya. Nah juga kita untuk SKU ini kita juga perlu memperhatikan, ya terutama di sekolah di gugus depan ini untuk yang putra tetap pembina putra yang menandatangani di SKU. Nah kalau dia putra ditandatangani oleh pembina putri berarti tidak sah, ya kan itu ya. Nah ini pengujiannya jelas seperti itu ya, dan baru dia dikukuhkan menjadi pramuka Bantara. Nah, jadi kalau di tingkat penegak ini sendiri, pertama dia masuk itu dia pindah golongan atau dia menjadi anggota baru di satu gugus depan, dia penegak itu dia pertama dia disebut namanya dia tamu. Ya, dia disebut tamu penegak, tamu. Jadi dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di gugus depan itu dengan melihat oh kegiatan penegak diskusinya seperti apa, terus pioneering, mountaineering segala macam itu seperti apa, ya. Nah, seandainya dia tertarik, dia lanjutkan, dia langsung buat pernyataan, dia diterima menjadi calon penegak. Nah, itulah calon penegak, dia syaratnya tadi harus mengisi SKU tadi. Nah, yang diuji oleh penguji-pengujinya ada pembina, ada juga orang yang berkompeten di materi SKU-nya itu, ya kan? Nah, barulah dia disahkan dan dikukuhkan menjadi pramuka penegak Bantara. Nah, jadi kalau dia belum mendapat Bantara, dia belum dikatakan penegak. Nah, jadi pramuka ini kadang, oh itu pramuka penegak, tapi dia belum ada TKU. Nah, dia belum ada TKU ya, TKU tanda kecakapan khusus Bantara atau Laksana. Berarti itu dia belum bisa kita katakan dia penegak, karena dia tidak ada tanda bahwa dia itu penegaknya. Jadi penegak itu begitu dia dikatakan penegak bahwa dia sudah memakai TKU Bantara atau Laksana. Nah itu ya. Ada tandanya ya? Iya ada tandanya, namanya TKU. Kenapa harus dilantik Bantara dan Laksana? Ya, dia kenapa harus dilantik? Supaya dia berhak memakai, ya PD lah istilahnya, dia memakai tanda TKU itu, ya kan, dengan pengesahan. Nah kan itu pelantikan juga termasuk pengesahan kan, bahwa dia sudah dikukuhkan menjadi pramuka penegak Bantara, ya kan. Nah itu, jadi kalau dia tidak dilantik, jadi dia seakan-akan enggan loh pakai
malu, takut malu, sah apa enggak gitu loh kan. Nah ini, tapi kalau sudah dilatih oleh pembinanya, pasti dia pede dan memakainya, dan dia pun merasa tanggung jawab dengan Bantara yang 2 kelapa yang dipikulnya tadi beratnya seperti apa dia akan merasakan. Ini di luar kegiatan pramuka Bantara dan Laksana, Kak. Kira-kira kegiatan apa yang bisa diikuti oleh pramuka dan gugus depan sekolah, Kak? Baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Banyak, tergantung daripada keaktifan dan kemampuan daripada anak-anak kita yang dibina melalui gugus depan. Ya, apakah itu siaga ada, ini siaga sesuai dengan usianya itu ada kegiatan sampai nanti ke tingkat penegak. Jadi kegiatan itu misalnya di siaga itu ya, itu ada pesta namanya, pesta siaga. Itu mulai dari tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten atau kota, ke tingkat daerah, bahkan tingkat nasional. Nah, tentu kegiatan-kegiatan itu berdasarkan kemampuan anak-anak kita dan juga keaktifan daripada gugus depan, di mana anak-anak itu berlatih ya. Terutama kalau gugus depan di negara kita ini kan berbasis di sekolah. Misalnya di pesantren kita bersekolah di pesantren apa? Di pondok pesantren ini, dan ada jenjang SD ya sampai jenjang ke SMA ya, aliyah kan. Bagus sekali jika mereka kalau mereka ada tingkatan itu bagus ya. Tapi kalau sekolah SD yang di luar itu, wah. Tapi walaupun demikian itu tidak menjadi hambatan. Tapi anak-anak kita ini bisa dia beraktivitas atau mengikuti kegiatan apa. Itu hanya bentuk pesta, ada lagi lomba nanti. Tapi biasanya dalam pesta-pesta siaga itu ada lomba. Jadi lomba itu adalah mengasah kemampuan anak-anak dalam bermain, karena bermain itu ada untuk pendidikan. Jadi boleh semua aja sampai ke tingkat nasional ya, boleh saja. Nah, kalau tingkat penggalang itu ada, kalau penggalang namanya kan jambore, ya, ada jambore ranting, ada jambore cabang, ada jambore daerah, kan ada jambore nasional seperti yang baru-baru ini kan. Alhamdulillah, Kak. Iya, sini ikut ya. Ya, Kak, sudah Ada. nasional kemarin, Ya. di 2000, Kak. Alhamdulillah. Bertotal 12 kelas, 6 putra dan 6 putri, Kak. Ini merupakan keseriusan kami dalam menjalankan program pramuka di Kota Iya, Bandung. benar. Jadi ikuti nanti program yang gugus depannya atau di sekolah, karena gugus depan itu katanya ada pembina. Dan kalian kan tidak sembarangan tuh ya kan banyak kan, hanya 6 orang ya. Itu kalian diseleksi. Karena tadi berdasarkan itu tadi mungkin ada syarat kecakapan umum, jadi berdasarkan jenjang tadi, dan mungkin ada syarat kecakapan khususnya dan sebagainya. Pasti sudah dapat kan merasakan dan melihat sendiri, merasakan sendiri bahwa bisa anak-anak adik-adik di sini bahkan bisa sampai tingkat nasional, bahkan ada yang tingkat internasional dan tahun depan ya, yang di Korea ya, internasional ya tahun depan. Cuma karena kita di kondisi keuangan ya bisa, karena boleh itu. Nah di penegak gitu juga, penegak itu namanya Raimuna ya. Ada Raimuna cabang, ada ya kan ya, ada Raimuna rating cabang daerah sampai nasional itu penegak sampai dunia. Jadi kegiatannya di pramuka ini cukup banyak, dan siapapun boleh ikut berpartisipasi, tapi harus tunjukkan kemampuan dia, kompetensi dia, ya. Dan kakak yakin kalian artinya sedang bergerak ke arah. Kak, soft skill apa yang harus dimiliki oleh Andikawan dan Andikawati yang merupakan pengurus pramuka? Kalau ke pramuka itu ya macam-macam ya, kemampuan itu, dan pramuka itu mulai dari yang lama, yang klasik, yang kuno, tapi tetap relevan karena itu kemampuan alamiah naluri manusia. Itu biasanya dengan alam ya, sampai kita mempertahankan diri kita di hutan, misalnya di rimba, itu pramuka punya. Sampai untuk mengukur-ukur juga kedalaman sungai, ketinggian pohon, lebar sungai, kalau kita mau nyebrang itu di pramuka itu punya, ya, punya. Bahkan juga jenis-jenis keterampilan yang lain ya, mungkin ada kode, ada morse, ada tali temali,
mungkin Kak Eri lah ya sebagai pelatih ini. Kalau nggak ada semua, mungkin Kak Eri nambah lah. Silakan Kak Eri. Ya, oke baik. Jadi kegiatan yang dilakukan di dalam pramuka ini mulai dari ada peningkatan merdeka, tadi saya sampaikan juga ada prestasi agama. Nanti siaga ini cuma hanya prestasi agama dan ada perumahan jaga. Salah satu perumahan jaga ini yang menetapnya memang desa jaga. Ini sudah yang saat ini sedang kita lakukan dan kemarin juga ada yang kedua di Bulan Rabu kemarin ya, yang secara daerah. Nah, prestasi agama ini mulai dari ranting sampai ke nasional. Nah, untuk di tingkat penggalan itu di samping jambore nasional itu juga ada lomba tingkat, ya, lomba tingkat 1, tingkat guru depan. Nah, lomba tingkat 2, tingkat kuarti ranting, lomba tingkat 3 yang berjenjang 3 di kuarti cabang, tingkat cabang dan LT 4 ya, lomba tingkat 4 itu tingkat provinsi, tingkat daerah. Nah, untuk LT 5 nya tingkat nasional. Nah, itu jadi adik-adik kita Penggalan di situ di LT ini juga beradu ya, beradu atau berkompetisi untuk memenangkan daerahnya masing-masing menurut lomba-lomba yang ada di situ. Banyak sih sekarang ada Raimuna, ya Raimuna itu mulai dari Raimuna cabang, daerah sampai ke nasional, terus sampai ke dunia. Kalau di dunia namanya itu rover mode, ya rover mode namanya. Jadi untuk penegak ada kita penegak adalah rover mode. Kalau di kita namanya Raimuna. Nah, terus ada kegiatan bakti, ya perkemahan bakti seperti perkemahan Wirakarya, mulai dari cabang, daerah, nasional, bahkan internasional. Nah, kalau di kita namanya perkemahan Wirakarya, kalau di internasional namanya Komdega, ya, Community Development Camp. Ya, nah ini kalau di samping itu juga banyak perkemahan-perkemahan. Dalam waktu dekat ini juga ada perkemahan bela negara, ya, yang akan dilaksanakan bulan Oktober. Insya Allah kalau nggak ada pembukaan segala macam nasional, secara nasional itu di Bengkulu. Nah, ini perkemahan bela negara. Terus, nah ini kegiatan-kegiatan ini juga banyak sih yang diminati sebenarnya oleh adik-adik kita penegak, penggalang, ya. Nah ini juga semuanya melalui seleksi yang bagaimana mereka juga bisa sampai ke titik itu. Nah ini juga kita harapkan juga mungkin semangat adik-adik lah untuk bagaimana untuk bisa menempuh jenjang-jenjang kegiatan-kegiatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sebagai menambah wawasan dan pengalamannya di kepramukaan ini. Nah, harapan dan untuk Andikawan dan Andikawan di Provinsi Riau, terus Kabupaten Rokan Hilir khususnya di Manjidia itu apa sih Kak? Ya harapan saya terutama ya di pondok kita ini ya. Nah di pondok kita ini bagaimana adik-adik kita yang pramuka, yang putra dan putri ini betul-betul menjadi ikon gugus depan. Perwakilan itu menjadi perwakilan di setiap event-event yang ada di mulai dari kancahnya ranting, cabang, daerah maupun internasional, nasional dan internasional. Karena kita melihat di sini banyak potensi, ya banyak potensi adik-adik kita yang bisa menyelesaikan masalah materi itu kan. Kita juga cukup di sini kayaknya saya lihat juga berarti kan cukup punya pembina-pembina yang dimandal ya untuk mendidik adik-adik kita. Harapan kita itulah bagaimana adik-adik kita juga sampai ke tingkat internasional. Apa yang harus dimiliki oleh Andikawan dan Andikawati yang merupakan pengurus pramuka Kak? Kalau soft skill ini sebenarnya ya wajib ya kalau adik-adik kita di pramuka. Kenapa? Karena salah satu dari soft skill ini adalah membawa adik-adik kita itu pertama untuk kemandirian. Ya, bagaimana dia bisa bertahan itu, bagaimana caranya juga tadi disampaikan oleh kedua Kailan tadi. Nah, jadi seperti contohnya tali temali. Nah, dia juga minimal adik-adik kita ini memahami beberapa simpul. Contoh ada simpul pangkal, simpul jangkar, ya, simpul ganda, ya. Terus juga ada
simpul mati, simpul hidup. Yang minimal simpul hidup dan simpul mati lah yang bisa ini minimal dapat contoh ikat tali sepatu, itu kan simpul hidup. Nah, contoh membuat jemuran, simpul mati dan simpul hidup. Nah ini itu juga sangat perlu dan itu dilakukan menjadi kebutuhan keseharian. Nah, menjadi kebutuhan keseharian. Kan di rumah kan nggak mungkin tali cuma ditangkutin aja. Itu kan ada diikat. Nah, supaya gampang ikatnya kan itu menggunakan simpul yang ada di gerakan pramuka. Ya. Jadi kalau juga bukan hanya kita yang memakai simpul tadi, ikatan tingkat dunia juga. Jadi namanya aja yang berbeda, karena di bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia, ya kan namanya sama, bentuknya sama, ya. Dan juga adik-adik kita juga dilatih, ya, dan dia harus memiliki bagaimana soft skill-nya bertahan hidup, ya, baik di alam bebas maupun di dalam perkotaan. Nah ini, kenapa di dalam perkotaan? Padahal kalau kita lihat kan di perkotaan ini kan nggak ada yang bisa disurvival, ya, ibaratnya bertahan itu, ya. Nah sekarang gini, kita banyak melihat, ya, kecenderungan yang ada di daerah kita, terjadinya mungkin kenakalan remaja seperti janda segala macam, karena dia tidak bisa bertahan hidup di dalam kondisi kekurangannya. Nah, kondisi kekurangan dari dia. Contoh, misalnya dia pengen sesuatu, tidak punya uang untuk membeli, itu kan bisa menjadi membawa dia ke dampak yang negatif. Nah ini soft skill seperti bertahan hidup di alam di area perkotaan juga ini perlu dimiliki oleh adik-adik kita sehingga dia tidak terjebak pada hal-hal yang negatif. Nah dia bisa bagaimana dia bersabar untuk tidak kepengen mendapatkan sesuatu itu dengan cara mungkin di gerakan pramuka kan sudah diajar bagaimana menabung. Nah ini ya. Nah, sehingga dia bisa bertahan untuk membeli itu dengan uang yang betul-betul terdapat dari dia sendiri atau juga dari bantuan, ya, gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita juga membawa adik-adik kita ini di alam luas, ya, di alam juga survival, bertahan hidup di alam bebas. Terutama ini yang lebih kita dominankan kepada adik-adik kita penegak dan paniga. Nah, kalau untuk adik-adik kita pengalang, kita bagaimana kita hanya mengenalkan apa itu survival, apa itu bertahan hidup. Nah, tapi kalau adik-adik kita penegak langsung kita praktekkan di lokasi di hutan, ya, di alam bebas. Nah, bagaimana dia bertahan hidup, bagaimana. Dan juga dari samping itu rasa tanggung jawab juga di situ PBB. Ya, di samping PBB banyak lagi soft skill yang dimiliki yang kita beri kepada adik-adik pramuka ini untuk sebenarnya untuk kemandirian dan diri dia sendiri. Ya, seperti juga termasuk ada entrepreneur juga, itu adik-adik kita penegak sudah mulai mendalami tentang entrepreneur, minimal digitalisasi seperti apa segala macamnya ini juga. Jadi saya rasa mungkin soft skill yang ada di gerakan pramuka ini kalau dipergunakan dengan baik itu akan bisa menjadi bekal hidup, ya. Nah, bekal hidup bagi yang menggunakan itu sendiri. Tapi kalau tidak digunakan, ya itu hanya menjadi barang sia-sia saja. Nah ini yang kita harapkan, bagaimana adik-adik kita memanfaatkan itu menjadi bekal untuk hidup di masa yang akan datang. Nah, pemirsa di rumah, banyak ilmu yang kita dapat tentang pramuka pada siang ini bersama Kak Tasya Rudi dan Kak Heri, selaku Ketua Keluarga Riau dan Sekretaris Diklatda Gerakan Pramuka Riau. Semoga apa yang diharapkan Kak Tasya Rudi dan Kak Heri tadi dapat terwujud. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Tasya Rudi dan Kak Heri yang telah meluangkan waktu bersama kami di Al-Mujidia TV. Insya Allah Mujidia. Insya Allah Mujidia adalah tagline kami, Kak, yang artinya Al-Mujidia akan terus bertransformasi dan didengar baik secara lokal, nasional, dan internasional. Nah pemirsa, sekian dulu podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah. Pramuka. Salam Pramuka.